البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di Kitabul Janaiz. Kitab pengurusan jenazah. Disebutkan pada pertemuan terlewat tentang pembahasan memandikan jenazah, kemudian mengkafani, dan kita masih dalam bahasan menyolatkan jenazah. Dan sudah selesai. Insyaallah berikutnya adalah pembahasan tentang menguburkan jenazah. Disebutkan bahwa boleh untuk mengantar jenazah itu yang mengantar di depan jenazah, ataupun di belakang, ataupun di kanan, ataupun di kiri. Disebut mengatakan di depan karena yang berikan syafaat dia di depan. Tapi ulama hadisnya adalah dhaif, dan boleh di depan ataupun belakang ataupun di samping dan kiri dari mayit. Kemudian juga keutamaan orang mengantar jenazah, demikian juga menyolatkan mendapatkan 2 qiraat. Di sini yang perlu kita peringatkan dari riwayat yang kemarin sebenarnya kita sudah baca. Riwayat riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man tabi'a janazata muslim," padang siapa mengikuti jenazah muslim imanan wa ihtisaban. Karena iman dan ihtisab. Apa ihtisab? Mengharapkan pahala Allah. Ini penting sekali. Hendaknya kita melakukan ini mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dengan niat seperti ini kita tidak dapat pahala. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah taala, imanan wa ihtisaban qayyidun bihi. Quyida bihi, diikat dengannya. Ya, bisa diperhatikan ditulis harus karena iman harus mengharapkan pahala. Li'annahu la budda minhu, karena harus kita ada niatan ihtisab. Li'anna tarataba thawab, karena berkelanjutan pahala itu alal amal terhadap amalan yastati mengandung menganjurkan di situ sabqun niyah, mendahului niat. Fa yakhruju minhu, maka keluar dari situ fi'lu dzalika, melakukan itu ala sabilil mukafaah, atas bentuk mukafaah, membalas. Dulu orang tuaku dia pernah diantar ke kuburan. Sekarang gantian, aku mengantar orang tua dia ke kuburan. Mukafaah saja, kan itu. Banyak orang demikian. Tetangganya. Akhirnya dia lakukan itu karena apa? Karena mukafaah, menutupi membalas kebaikan orang tersebut. Al-mujarradah yang murni. Itu. Jadi bisa dilakukan itu kadang-kadang karena enggak enak dengan tetangga, kan itu. Awala sabili muhabah, atau karena merasa kewibawaan dia itu. Orang berwibawa nih, orang punya pengaruh, kalau nanti enggak datang nanti di embargo atau dihajar atau ini dan itu, kan itu. Diboikot. Jadi kadang-kadang itu karena merasa menghormati orang yang tertimpa musibah itu, meninggal keluarganya, yaitu. Jadi ini perlu, penting sekali. Semoga di Tauhidul Hakam juga demikian. Yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Bassam rahimahullah taala, iman wa ihtisaban yakni analladzi hamalahu ala syuhudi jenazah, yakni yang membawa dia itu menyaksikan jenazah ini, wa tibaiha, demikian juga mengikuti jenazah, niat ta'ah, niat taat. Ya, ini bisa ditulis harus diniatkan taat. Wa taqayyudun labudda minhu, ini ikatan harus ada. Ikut ibadah, di setiap ibadah. Li'anna tarataba thawab ala amal yastati sabuniyah. Ini seperti ucapan Imam Sunani ya. Ini menunjukkan boleh juga mengambil faedah dari 10 salaf. Li'anna tabi'al janazah qad yakhruju ala sabil mukafaah wal al-mutabadilah, saling menggantikan. Dulu pernah dia datang ke jenazah orang tua aku gantian ke tempat dia. Au sabili muhabah. Atau karena tadi kewibawaan. Qala sallallahu alaihi wasallam berkata Ibnu Taimiyah, kalau qudira anal mayit la yastahiqu tasyi'. Kalaulah tidak pantas mayit ini untuk dimuliakan. Untuk apa mayit kayak gitu? Kadang sholat, kadang enggak. Kalau dimaksudkan dia itu kadang-kadang tidak berhak untuk diikuti. Tapi auli ajli ahlihi ihsanan ilaihim. Mengikutinya karena saudaranya, ahlihi karena keluarganya. Ihsan ilaih, berbuat baik kepada mereka.
Sebenarnya enggak pantas untuk diikuti. Jenazahnya kadang sholat dan enggak, kan itu. Kita berharap ketika dia meninggal ya sholat kan gitu. Kami demikian keadaannya. Kita mengikutinya karena berbuat baik kepada keluarganya. Kata Ali panikul bihim, demikian juga melembutkan hati mereka. Oh, masya Allah, ini orang pakai gamis, berjenggot, cingkrang ikut. Ya insya Allah nanti aku ikut ngaji ini dan itu kan itu. Kadang demikian. Amuka fa'alahum begitu dalik atau untuk membalas mereka. Terus selain itu, kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Ubay sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu munafik, tapi anaknya orang soleh. Abdullah bin Ubay orang soleh, sahabat yang soleh. Mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan bajumu untuk mengkafani bapakku. Ini pimpinan munafikin. Ya demikian disebutkan. Ini yang perlu kita ingatkan. Berikutnya masih dalam bahasan ya menguburkan jenazah. Qala Allah Ta'ala kemarin disebutkan bahwa perempuan mengikuti jenazah hukumnya makruh ya. Berikutnya hadis yang ke-40. Qala Allah Ta'ala wa Nabi Sa'id dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan, hadis Bukhari Muslim. Ya, gimana ini terjadi perselisihan? Idza ra'aitumul janazah, apabila kalian melihat jenazah, kita sedang berdiri ada jenazah lewat. Kadang ada ambulan namanya. Faqumu maka berdirilah. Jadi hadis ini dohirnya kalau kita mendapati sedang lewat jenazah, berdiri kita. Faman tabi'aha, maka barang siapa mengikuti jenazah ini, fala yajlis, maka jangan duduk hatta tudok, sampai diletakkan. Sampai kerandanya itu diletakkan oleh orang yang membawa jenazah itu. Atau menarik hadis dari Muslim. Dohirnya di sini berarti apa? Wajib. Nabi mengatakan faqumu fil amr. Jadi kalau ada jenazah lewat kita hendaknya berdiri. Tapi dari perselisihan oleh Imam Sunani rahimahullah taala. Pertama sebabnya mengagungkan kenapa? Kenapa berdiri? Inamat naqumu idzaman alladzi yaqbidu nufus. Kita berdiri karena mengagungkan yang mencabut jiwa. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya dibicarakan tapi ilah ini benar insyaallah. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdiri karena mengagungkan Allah yang telah mencabut nyawa dari mayat tersebut. Yaitu. Ini sebabnya kan, ini sebab berdirinya itu. Walaupun dibicarakan, tapi mereka menyebutkan demikian. Walamma ta'aradul hadisan, ini ketika terjadi benturan dua hadis, yaitu bisa ditulis hadisnya apa ini yang hadis yang menyelisih hadis kita baca ini, sebutkan riwayat Imam Muslim. Ya, riwayat Imam Muslim. Hadis Ali bin Abi Thalib, inda Muslim. Anahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qamal jenazah, beliau berdiri untuk jenazah, summa qa'ada, kemudian beliau duduk. Ya, jadi Nabi duduk kemudian. Kemudian mengatakan hadis ini adalah menghapuskan hadis yang kita baca sekarang ini. Sehingga dikatakan karena terjadi ta'arudhu hadisan, terjadi benturan dua hadis ini, ikhtilafal ulama, berselisih para ulama bidzalik dalam masalah ini. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya itu adalah mustahab. Ketika ada mayit, ada ambulan lewat disukai, mustahab kita berdiri untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nyawa orang tersebut. Ya itu. Kesimpulan ini. Kenapa tidak berdiri wajib? Karena tadi ada hadis Ali bin Abi Thalib tadi, riwayat Imam Muslim. Selain mengatakan riwayat Imam Muslim menghapuskan riwayat perintah yang kita sedang baca ini. Yaitu. Jadi kesimpulan adalah sunnah. Itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yuhmalul amr al-istihbab, digiring perintah ini pada disukai saja. Kemudian berikutnya ada permasalahan. Bagaimana kalau mengikuti? Ya juga mengikuti juga demikian, disunahkan jangan duduk dulu sampai jenazahnya di dekat kuburan dan diletakkan baru kita duduk. Ya, berikutnya hadis yang ke-41. Qala rahmatullahi wa Nabi Ishaq dari Abu Ishaq As-Sabi'i rahmatullahi. Sebagai Imam Sunani Kufi, ulama, masyaallah. Beliau melihat Ali bin Abi Thalib, demikian juga sebagian sahabat yang lain. Banyak riwayatnya. Ini lahir di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Disebutkan di sini sahih, ya di sini sahih. Qala rahmatullah dari Abu Ishaq rahmatullah anna Abdullah bin Yazid, sungguhnya Abdullah bin Yazid ya
Sahih ini ya. Abdullah bin Yazid adkhalal mayit, beliau masukkan mayit. Abdullah bin Yazid ini Abdullah bin Yazid Al-Khutmi, Al-Ausi, Kufi, mengikuti perang Hudaybiyah, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Beliau sebagai amir, pemimpin Kufah, ini sahabat ini. Ya kan? Kemudian disebutkan banyak sekali Imam Sunani ini sini mengikuti perang Siffin, perang Jamal bersama Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau sahabat ini adkhalal mayit, memasukkan mayit mingki bali dari sisi rijlayil qabr. Disebutkan oleh Imam Sunani, ya, maknanya adalah min jihatil mahal, dari sisi arah tempat alladhi yudha yang diletakkan fi rijal mayit. Diletakkan di situ dua kaki mayit. Nah itu. Jadi mana? Kan kalau kita perhatikan kepala itu kalau dikuburkan diletak mana? Diletakkan di sebelah utara gitu ya, utara. Karena mayitnya menghadap ke arah kiblat. Kakinya sebelah selatan. Kakinya sebelah selatan, maka dimasukkan mayit itu dari sebelah selatan. Tempat kaki mayit itu. Dari situlah dimasukkan mayit, yaitu. Ya. Jadi beliau memasukkan mayit dari arah selatan berarti. Kepalanya dimasukkan dulu kan, kepalanya diturunkan ke bawah. Tapi dari mana itu letaknya? Dari arah nanti ketika kaki diletakkan di lianah lahat itu. Jadi arahnya adalah dari selatan ke utara kan gitu. Kepalanya diturunkan dari arah nanti diletakkan kaki itu, ya, kemudian turun. Nanti kepalanya ke arah apa? Ke arah utara kan itu. Wakala kemudian beliau mengatakan hadza minas sunnah. Ini dari sunnah. Akhrajahu mengeluarkan Imam Abu Dawud yang sahih. Nah, maka dari sini diambil pelajaran bagaimana masukkannya dari arah kaki tadi. Jadi kepala dulu diturunkan kan itu. Kemudian dibahas di sini ada permasalahan hukum menguburkan mayat adalah sebagaimana telah lewat juga fardu kifayah. Ya, di situ ada perintah Nabi, idhabu fatfanu saibakum. Pergilah, kuburkanlah sahabat kalian. Jelas ini perintah. Tapi kalau sudah ada yang melakukan, maka yang lain tidak berdosa. Kemudian bagaimana di kuburan di mana? Yang afdal di kuburan. Lalu Nabi di kuburan di rumah bagaimana? Karena Nabi khusus, ya, beliau ketika meninggal tidak ada yang menjadi imam ketika menyolatkan, itu dikhususkan juga. Beliau juga dikuburkan hari Rabu, meninggal di hari Senin. Demikian juga ya Nabi dikuburkan di mana beliau dicabut rohnya, kan itu. Jadi bukan berarti boleh dikuburkan di rumah, enggak. Bahkan ada hadis ya naha antu takut buit maqabir. Nabi melarang untuk dijadikan rumah-rumah kuburan-kuburan. Jangan dikuburkan di rumah. Perbuatan Nabi adalah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Itu ya. Jadi yang afdal itu adalah di mana? Itu adalah di kuburan kaum muslimin. Adapun di rumah jangan. Karena ditakutkan nanti ya sholat di situ dihinakan dan sebagainya. Itu. Kemudian siapa yang mengurusi menguburkan? Laki-laki jelas. Kalau perempuan dilakukan tersikap auratnya. Kemudian siapa yang lebih berhak untuk menguburkan? Ya ini kerabat. Ya. Kemudian siapa di dalam kuburan? Yang di dalam kuburan itu paling bagus adalah kerabatnya. Kemudian untuk orang yang masuk dalam kuburan itu bukan orang yang mendatangi istrinya di malam hari. Paham? Sudah ada riwayat Imam Bukhari, hadis Anas Malik radhiyallahu anhu, dicatat ini. Ketika ya anak perempuan Nabi SAW meninggal, ada anak perempuan yang meninggal, maka dikuburkan. Nabi mengatakan, ayyukum lam yuqarif lailah. Siapa di antara kalian tidak mendatangi istrinya kemarin malam? Faqala Abu Talha mengatakan, saya. Qala kemudian mengatakan, fa'anzil fi qabriha. Turunlah di kuburannya. Jadi yang memegang mayit di bawah kuburan itu ketika mau dikuburkan adalah orang yang tidak mendatangi istrinya di malam hari. Paham? Tuh. Walaupun tidak kerabatnya. Jadi yang paling bagus adalah kerabatnya atau yang mendapatkan wasiat ya karena orang itu soleh dan sebagainya, dia menguburkan mayit tersebut, ya demikian. Kemudian juga hendaknya kuburan itu dalam, demikian juga luas supaya tidak nanti dibongkar oleh binatang dan sebagainya. Demikian juga tidak keluar bau.
Ya, sampai di sini dulu, sebelum kita sampai ini ada.